wajah berseri. Kan ku temukan, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Ku berdiam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam luka hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawa, dan hidupku Kau membuatku menjadi baru. Bahagiaku dalam rembulan musik, dalam rembulan dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri. Katakan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Tinggal diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam luka hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawa, dan hidupku Kau membuatku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Bisa tepuk tangan kita kepada semua. Yeay. Yeay, yeay. Akan kasih-Mu, ku terkabur, ku bawa hidupku, Terpaku, ku terpaku. Akan kasih-Mu, ku terkabur, ku bawa hidupku. masih diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam luka hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku bawa, dan hidupku Kau membuatku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Ku bawa hidupku. Halo pemirsa, welcome di Before 30 bersama dengan saya kembali, Philip Mantova. Kabar baik bagi setiap kita, ya kabar baik. Karena Yesus ada di sini sekalipun mata kita tidak dapat melihatnya secara jasmani. Dan kalau Tuhan ada di sini, everything will be alright. Saya percaya episode ini pasti akan mengubah hidup kita. Wow, saya merasakan hadiratnya bersama dengan kita sekarang. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah hati yang terbuka. Tuhan pasti akan masuk dan mengubah hidupmu. Jadi jangan kemana-mana. Tuhan masih di sini. Tetaplah juga di sini. Pernah. Pernah, pasti pernah. Aku banyak menyia-nyiakan waktu dengan keluargaku. Waktu saya ada masalah dengan keluarga, saya putuskan untuk bekerja di
bidang yang sebenarnya bukan yang saya inginkan. Dulu sih saya sekolah di Beijing, sekolah bahasa Mandarin, tapi kebanyakan main. Tahun 2003 ketika saya selesai kuliah, saya langsung mencari segala pekerjaan yang bisa saya lakukan. Saya nggak peduli pekerjaan apapun itu, karena tujuan saya untuk bekerja adalah supaya saya bisa stay di Melbourne. Kalau ada PR tuh waktu sekolah, selalu nanti aja deh. Kadang suka menunda-nunda. Kadang itu kalau misalnya disuruh gitu kan melakukan sesuatu, apalagi kalau di rumah gitu ya, tunggu nanti aja. Aku sering berkumpul, lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temanku daripada menghabiskan waktu dengan keluargaku sendiri. Sudah malam baru bingung buat PR, atau malah kadang-kadang lupa, besok paginya baru buat, sebelum ke sekolah baru buat. Kadang-kadang baca komik dulu, sukanya baca komik, terus tidur-tiduran, nonton TV. Jadi pekerjaan yang disuruh sama orang tua itu diabaikan. Pasti menyesal. Misal sekarang misalnya. Ya akhirnya menyesal gitu, karena apa? Akibat dari saya nggak melakukan itu, saya juga kena marah kan. Menyesal sih, karena ya bertahun-tahun saya bekerja di situ dan tidak menghasilkan apa-apa. Karena sekarang ini saudara-saudaraku sudah menikah dan mereka juga tidak tinggal di kota yang sama, dan waktu dengan keluarga itu tidak bisa seperti dulu lagi. Sebenarnya kalau misalnya dulu belajarnya lebih giat, pasti sekarang lebih bisa dimanfaatkan. Nyesel pasti, karena pertama karena kita ngerjainnya bingung, jadi hasilnya juga nggak akurat, salah semua PR-nya. Karena tanpa saya sadari, saya tuh telah menyanyiakan hidup saya. Kalau saja pada saat itu saya bisa menemukan dan menuruti apa yang menjadi passion dan panggilan dalam hidup saya, maka saya percaya kehidupan saya pasti jauh lebih baik dari sekarang. Mari gunakan waktu sebaik mungkin, setepat-tepatnya. Apa yang menjadi passion kita, itu lakukan untuk masa depan kita. Belajar yang lebih giat, lebih rajin, mumpung ada kesempatan, masih ada waktu. Masih banyak anak-anak yang nggak ada, maksudnya nggak punya kesempatan, nggak punya dana untuk belajar, tapi mereka kepingin belajar, tapi nggak bisa. Hidup ini singkat, waktu ini terus berjalan. Segera temukan passionmu, dan lakukanlah apa yang telah menjadi panggilan dalam hidupmu. Nggak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu. Nah, itu kita jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk mengerjakan hal sekecil apapun. Jadi kalau misalnya kita tahu besok kita mau siapkan untuk apa-apa, kita siapkan mulai hari ini, kita list mungkin, atau kita mulai kerjakan apa yang bisa hari ini, jadi besok kita tinggal pakai, kita tinggal bawa. Buat teman-teman semua, kalau misal kalian masih bisa menghabiskan waktu dengan keluarga kalian, pergunakan waktu itu dengan baik, karena kita nggak tahu lagi kapan kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga kita, atau mungkin itu bisa punya waktu yang lama atau punya waktu yang sebentar, tapi maksimalkan waktu dengan keluargamu dengan baik. Kalau sekarang ini, setelah saya tahu bahwa semuanya itu kan harus teratur ya, apa yang sudah disuruh itu kalau bisa langsung segera dilakukan. Mari kita buka Alkitab bersama-sama di Yohanes pasal 14. Judulnya Rumah Bapa. Rumah Bapa bicara soal sorga. Saudara tahu ada sorga seperti ada bumi. Sorga bukan di telapak kaki ibu, tapi itu cuma kiasan kata. Sorga benar-benar ada. Berarti hidup ini sementara. Katakan kanan kirinya, sementara. Bagi manusia, perasaannya seperti bertahun-tahun lamanya atau berpuluh-puluh tahun. Tetapi bagi Tuhan, dipandang dari kekekalan, keabadian, hidup ini singkat. Apa yang telah kau lakukan dengan hidupmu kalau hidup ini singkat? Apa yang akan Anda lakukan kalau besok Anda tahu Anda akan mati?
Sudahkah kau yakin dosamu diampuni? Sudahkah kau yakin kau akan ke surga? Ya, saya mau ke surga. Bukan mau, yakin enggak? Karena manusia tidak sama dengan hewan. Manusia diciptakan punya roh di dalam dirinya. Roh itu enggak akan pernah mati sekalipun tubuhnya mati. Hidup ini singkat. Apa yang sudah kau lakukan? Bukan cuman apakah dosamu sudah diampuni, tapi sudahkah kau melakukan sesuatu yang bernilai kekal? Milikilah kasih Yesus yang jadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Kita baca ayatnya. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Saudara, banyak sekali yang hadir di sini dengan hati yang gelisah. Sebagian orang merasakan hidupnya kosong, tak berarti, tidak punya tujuan. Sebagian orang merasa hidupnya tertuduh dengan kesalahannya di masa lalu. Sebagian di sini merasakan putus asa, putus pengharapan. Sepertinya nggak punya masa depan lagi. Sebagian di sini gelisah karena hidupnya penuh dengan kehancuran. Nah, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan bukan cuma itu saja, dosa masuk ke kehidupan kita karena kita juga jatuh dalam dosa. Apakah itu keadaanmu? Kalau itu keadaanmu, bahkan lebih lagi, percayalah kepada Allah. Mulai punya iman kepada Allah yang hidup. Bahwa dia bukan Allah yang jauh, dia bukan Allah yang marah, dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dan percayalah kepada aku, kata Alkitab di sini. Yesus berbicara, percayalah kepadaku bahwa aku adalah bukti kasih Allah dalam hidupmu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya Yesus. Kasih Allah mau berkorban, Yesus berkorban bagi kau dan aku di kayu salib di Golgota. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ayat 2. Di rumah Bapakku di sorga banyak tempat tinggal, kata Yesus. Yesus naik ke sorga, ini kata-katanya kepada murid-muridnya. Aku akan pergi menyediakan tempat tinggal buat kamu. Karena rumahmu bukan di bumi ini. Kau cuman sementara mampir untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kata Yesus kepada murid-muridnya, kamu akan tahu jalan ke situ. Ayat 5, coba kita lihat. Kata Thomas, katakan Thomas. Katakan yang keras, Thomas. Saudara lihat saya sebentar di ayat 5, ditahan, saya jelaskan. Thomas adalah seorang murid Yesus yang mirip sama kita. Dia adalah seorang yang suka meragukan Tuhan. Thomas dalam bahasa Inggris, Thomas the doubter. Doubt itu bimbang. Thomas si bimbang. Thomas si ragu-ragu. Jangankan bicara soal sorga. Hidupnya di dunia ini aja, dia ragu dan bimbang akan rencana Tuhan. Saudara, hidup ini terlalu pendek untuk kita terus bimbang dan ragu-ragu.
Kita harus memilih keputusan kita hari ini untuk mengikut siapa dalam hidup ini. Kita harus memilih hari ini mengikut Yesus. Lihat ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan Yesus, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, coba perhatikan saya sebentar. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh dari kemuliaan Allah. Istilahnya ada sebuah gravitasi dosa, hukum gravitasi dosa yang menarik kita ke bawah dan tidak mungkin bisa menemukan Allah yang hidup. Maka sejak hari itu manusia berusaha untuk mencapai Allah dengan kemampuannya sendiri. Dimulai dengan Menara Babel. Menara Babel, orang mencoba membangun pencakar langit. Mencoba untuk mencapai Allah dan menjadi Allah. Apa yang terjadi? Manusia gagal. Sejak hari itu, sejarah manusia dipenuhi dengan kegagalan kita mencoba menemukan Allah. Manusia mencoba berbagai macam cara. Yang dimakan oleh Adam, buah pengetahuan yang jahat dan baik dicoba semuanya. Yang jahat manusia coba. Manusia mencoba narkoba untuk mendapatkan high, perasaan high. Ya, perasaan melayang seolah-olah di sorga. Tapi ujungnya adalah maut. Orang mencoba dengan seks di luar nikah untuk mendapatkan kenikmatan. Tetapi ketika kenikmatan itu sudah selesai, rumah tangganya hancur seperti neraka. Manusia mencoba yang jahat, buah pengetahuan yang jahat. Tapi manusia juga mencoba buah pengetahuan yang baik. Coba berbuat amal. Coba kalau bisa membuat Tuhan ketawa dan tersenyum lewat perbuatan baik kita, lewat peraturan-peraturan kita, lewat kita melakukan satu set peraturan yang kita kira itu akan menyenangkan Tuhan. Dan manusia gagal. Manusia seperti Thomas. Thomas berkata, Tuhan, di hidup yang akan datang aku takut. Saya pernah melihat orang di ranjang kematiannya, di ICU, takut mati. Padahal seumur hidupnya dia berusaha berbuat baik. Tapi dia masuk ke dalam gerbang kematian tanpa setetes pun kepastian akan hidup yang kekal. Siapa bilang hanya orang ateis yang takut mati? Sebab di hati manusia sudah ditaruh kesaksian oleh Allah bahwa manusia itu orang berdosa. Semua kita tahu. Dan dosa tidak dapat masuk kemuliaan. Kita menjadi budak di hidup ini. Baik budak kebaikan maupun budak kejahatan. Padahal hidup ini sementara. Semakin lama kita mengulur, memberikan diri kita didamaikan dengan Allah, semakin habis waktu kita. Thomas berkata, Tuhan aku takut masuk ke kehidupan yang akan datang. Bukan cuma itu, Thomas juga berkata, dan aku bimbang dengan kehidupan yang sekarang ini. Aku bimbang, aku ragu Tuhan. Di mana engkau? Yang mana yang benar? Dan kemana aku harus pergi? Tapi Yesus berkata, ini kabar baiknya. Kata Yesus kepadanya, Thomas, ayat 6, aku Yesus, akulah jalan. Wow, akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan, Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dari ciptaan pertama Adam dan Hawa sampai hari kiamat yang terakhir, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui salibnya, selama mulia dosaku disucikan
tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui salibnya. Lihat salib. Salib itu arahnya ke atas dulu. Salibnya arahnya ke samping menyelamatkan manusia. Selama mulia dosaku disucikan hanya oleh darah Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan. Bukan cuma jalan ke sorga, tapi juga jalan kehidupan. Jalan kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus, jalan kehidupan kita akan diubahnya menjadi jalan kehidupan yang kekal. Milikilah kasih Yesus yang jadikan jalan hidupku, berarti bekerjalah. Kita bukan lagi membudakkan diri, tapi bekerja di ladangnya. Hidup kita menjadi ladangnya, agar hidup tiada percuma. Pemirsa, andai kata Anda bisa merasakan yang saya rasakan di hati saya sekarang. Betapa Yesus mencintaimu dan Yesus itu nyata. Mari, buka hatimu lebar-lebar. Saya tahu Tuhan mau memberikan sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Dimulai hanya dengan sebuah iman untuk menerima. Mari, angkat tanganmu seperti ini dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kabar baik ini. Engkau tidak pernah meninggalkanku, Engkau selalu ada di dekatku. Bukan hanya mengampuni aku, Engkau ingin memberikan segala-galanya bagiku. Mulai hari ini ya Tuhan, hatiku dan hidupku menjadi milik-Mu. Dan aku tahu, ku tak akan pernah menyesal nanti. Dalam nama Yesus, amin. Sederhana bukan? Kalau Tuhan bekerja, saya percaya sekalipun doa hanya sederhana, Anda akan suatu hari menoleh ke belakang dan melihat, oh hari inilah hari yang mengubah sejarah hidupmu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi.